Ini adalah tampilan awal MYOB. Karena kita akan membuat proyek baru atau membuat jurnal-jurnal dan laporan keuangan untuk perusahaan baru, maka yang kita klik adalah klik create. Oke, kemudian klik next. Serial numbernya dikosongin aja, lalu ini adalah company name-nya atau nama perusahaannya. Kita lihat di sini nama perusahaannya adalah Joko Clothing. Maka kita ketik Joko Clothing. Oke, nanti yang lainnya kalian bisa isi sendiri. Kemudian klik next. Lalu current financial year-nya kita lihat di sini dia pakai 2018. Jadi ngambilnya dari sini. 2018 lalu ininya Desember, kemudian conversion month-nya tadi apa ya, Oktober. Kita klik di sini Oktober, kemudian klik next. Ini 12 nggak apa-apa, klik next. Kemudian ini sudah benar atau belum, 1 Januari sampai 31 Desember 2018 dan conversion month-nya adalah Oktober. Oke, next. Lalu yang ini kita akan buat ini yang paling bawah, build my own account list. Jadi kita buat sendiri akun listnya. Kemudian klik next. Lalu ininya diubah. Oke, kalau saya mau masukkan ke komputer akuntansi Joko Clothing. Coba. Oke. Kemudian klik save. Nah, dia akan berubah. Kemudian klik next. Kemudian klik command center. Nah, tampilannya akan saya kecilkan, jadi nanti biar bisa gampang. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan neraca saldonya. Nah, untuk memasukkan neraca saldo, kita tinggal klik setup, kemudian isi setup assistant. Nah, kemudian pilih account, lalu klik next. Nah, ini kita bisa edit sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, saya mau memasukkan kas. Nomor akunnya 1100, maka ini akan kita ganti, diedit menjadi kas 1100, namanya adalah kas. Lalu klik OK. Nah, dia akan muncul kas. Kemudian selanjutnya adalah piutang usaha. Kita buat new saja. Account receivable, piutang usaha 1201, piutang usaha. Dan klik OK. Nah, piutang usaha sudah muncul. Lalu selanjutnya kita klik perlengkapan, new, kemudian perlengkapan, masih ke current asset, other current asset, perlengkapan,
1300. Oh, ternyata nomor ini sudah ada yang pakai, maka kita cari dulu. Ini kita klik OK dulu. Kita cari 1300. Oh, ternyata ini kita edit aja. Jadi ininya diedit menjadi other current asset. Kemudian ini klik yes. Lalu ini klik perlengkapan. Klik perlengkapan, kemudian klik OK. Nah, perlengkapan sudah muncul. Kemudian di sini klik selanjutnya adalah kita buat sewa dibayar di muka. Klik new, kemudian sewa dibayar di muka, other current asset. Sewa dibayar di muka 1400. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, klik OK. Lalu selanjutnya asuransi, klik new. Kemudian asuransi dibayar di muka, other current asset. Asuransi dibayar di muka 1.500. Asuransi dibayar di muka. Oke, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya adalah peralatan. Klik new. Kemudian peralatan itu termasuk ke fixed asset. Peralatan 2101. Peralatan. Klik OK. Kemudian new lagi. Kendaraan. Ini masuk ke fixed asset, kendaraan 2105. Kendaraan, klik OK. Lalu kalau sudah masuk ke akumulasi, klik new lagi, fixed asset, akumulasi 2201. Akumulasi penyusutan peralatan. Klik OK. Lalu klik new lagi, fix asset lagi, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 2205. Akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian klik OK. Kita masuk ke bawah, kita klik new, masuk ke utang. Utang itu adalah account payable. Oke, utang. Di sini masuk utang usaha 1101. Utang usaha, klik OK. Lalu selanjutnya adalah utang bank. Oke, other liability, utang bank 2100. Utang bank, klik OK. Kemudian selanjutnya adalah modal, new, kemudian equity, modal 1100. Modal, klik OK. Lalu jangan lupa kalian harus mengubah atau mengedit 3 akun utama atau 2 akun utama yang wajib diedit, yaitu retained earning. Ini diedit jadi retained earning, jadi laba ditahan. Kemudian yang selanjutnya adalah current earning, itu menjadi laba tahun berjalan. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldonya. Nah, saldo ini akan kita masukkan. Oke, untuk memasukkannya caranya adalah setup, kemudian balance, lalu account opening balance. Nah, ini kita masukkan saldo yang pertama kas 30
30.600, 30.600, dan klik enter. Undeposit fund-nya kosong. Piutang usaha 2.400.000, 2.400.000. Lanjut, kemudian perlengkapan 6 juta. Lanjut, perlengkapan sewa dibayar di muka 18 juta. Lanjut, setelah sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 3.600.000. Lanjut, kreditor kosong, peralatan 30 juta. 30 juta, kemudian kendaraan 18 juta. Kendaraan 18 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jangan lupa akumulasi penyusutan peralatan ini harus kita kasih tanda minus dulu. Oke, ini kasih tanda minus, kemudian kita klik angka 6 juta. 6 juta, klik enter, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 3.600.000. Ini juga sama, kita kasih tanda minus 3.600.000. Kemudian kita klik enter. Utang usaha, ini kita scroll ke bawah dulu. Utang usahanya adalah 6 juta. Utang usaha 6 juta. Lalu trade kreditor kita kosongin. Utang bank 2 juta, 24 juta. Klik enter. Kemudian kita cari ke modal. Nah, ini dia modalnya 69 juta. Klik enter. Nah, dan selesai. Nah, pastikan amount left to be allocated harus Rp 0. Ini artinya poin-poin yang kita masukkan di sini itu sudah balance sampai sini ya. Nah, kemudian ini klik OK. Oke, untuk langkah selanjutnya, nah kita akan memasukkan ini daftar piutang dan daftar utang. Nah, namun terlebih dahulu kita harus memasukkan yang namanya nih, masuk ke menu setup, kemudian link account. Nah, kita akan memasukkan link account. Yang pertama adalah account and banking account. Historical balancingnya ini kita biarkan saja. Kemudian ini bank account for undeposit fund kita ganti dengan cash. Kemudian klik yes. Nah, ini sudah berganti dengan cash. Artinya adalah ini akun yang digunakan untuk menyimpan uang atau mengumpulkan uang, itu masuknya di akun mana, akun cash. Oke, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya adalah setup link account, kemudian sales account. Nah, ini yang ada centang-centangnya kita hilangin dulu dengan cara diklik aja. Kalau ini sudah, tempat kalian ini sudah kosong, ya sudah, berarti sudah benar. Kemudian ini asset account for tracking receivable. Ini artinya adalah akun yang digunakan untuk men-tracking atau melacak atau menulis piutang. Jadi akun yang digunakan untuk menulis piutang. Karena digunakan untuk menulis piutang, sudah pasti namanya piutang usaha. Ini tinggal diklik, kemudian use account. Nah, dia akan berubah menjadi piutang usaha. Lalu bank account for customer receipt. Ini artinya adalah akun bank yang digunakan untuk menerima pendapatan atau menerima uang dari konsumen. Ini kita isi dengan cash, karena ini sudah isinya cash, maka ini sudah benar. Kemudian kita klik OK. Link account yang ketiga yaitu purchase account. Ini kita hilangin dulu. Nah, liability account for tracking payable. Jadi ini adalah akun yang digunakan untuk menulis utang. Pasti namanya juga utang usaha. Kita klik utang usaha, kemudian use account. Nah, bank account for paying bill atau akun bank yang digunakan untuk membayar utang. Jadi digunakan untuk membayar utang apa? Ya cash.
Karena ini sudah kas, maka ini sudah benar, kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar piutang dan juga daftar utang. Kita masuk ke card file, kemudian card list. Nah, lalu di sini klik ke customer, kemudian klik new. Nah, nama customernya siapa? Daftar piutang. Piutang itu berarti konsumennya, dari konsumennya. Namanya adalah Tuan Jambul. Kita klik Tuan Jambul, kemudian klik enter. Card ID-nya, berapa? C-01. Oke, alamatnya ada di Jalan Munggah Mudun. Kemudian ini kita klik OK. Lalu yang selanjutnya adalah daftar utang. Daftar utang biasanya ke supplier, kemudian kita klik new. Nah, nama suppliernya adalah CV Unggul. CV Unggul. Card ID-nya adalah V-01. Alamatnya Jalan Ngiwo Nengen. Oke, yang lainnya nanti kalian isi sendiri, kemudian klik OK. Nah, lalu kalau sudah, ini kita close saja. Nah, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan saldo. Nah, ini juga sudah ada transaksi, tapi sebelum memasukkan transaksi ini kita harus memasukkan saldo daftar utang dan juga saldo daftar piutangnya. Masuk ke setup, kemudian klik balance, lalu kemudian customer balance. Nah, ini kita masuk ke Tuan Jambul. Nah, setelah diklik Tuan Jambul, kemudian klik add sale. Ininya sudah benar, Tuan Jambul, klik enter. Dia akan muncul, kemudian termsnya ini kita ganti dengan cara diklik di terms, lalu ini kita pilih yang COD. Lalu klik OK. Date-nya, tanggalnya itu harus tanggal awal. Tanggal awal, kita tanggal awalnya kapan? Nah, ini per 1 Oktober, maka di sini harus 1 Oktober. Oktober bulan 10, tahunnya 2018. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik di sini total including tax-nya. Tadi berapa Tuan Jambul? 2.400.000. Nah, ini kita klik 2.400.000. Lalu klik di bagian job atau di tempat lain sehingga dia muncul seperti ini, 2.400.000. Pastikan lagi tanggalnya sudah benar, namanya sudah benar, Tuan Jambul. Kemudian pastikan juga tax code-nya NT atau non taxable, artinya ini tidak dikenakan pajak. Oke, kemudian kita klik record. Nah, ini sehingga nanti kalau sudah muncul congratulations, artinya ini sudah balance. Antara daftar piutang dengan saldo awal piutangnya sudah balance. Dan klik OK. Lalu kita close. Kalau sudah, kita masukkan ke daftar utang. Masuk ke setup, kemudian balance, supplier balance. Nah, ini sudah muncul CV Unggul. Kita tinggal klik di CV Unggul, kemudian add purchase. Ininya CV Unggul, kemudian kita klik enter. Termsnya kita ganti dengan COD. Lalu klik OK. Kemudian tanggalnya sama, kita ganti dengan
tanggal awal, tanggal 1 bulan 10 tahun 2018. Total including teksnya adalah CP unggul berapa? 6 juta. Lalu kita klik di sini di job. Nah, setelah 6 juta kita pastikan juga ini tax code-nya sudah NT atau non taxable. Nah, kalau semuanya sudah, tinggal klik record. Nah, kalau sudah muncul congratulations, artinya ini sudah benar. Dan klik OK. Lalu ini tinggal di close. Kemudian kita akan masuk ke transaksi. Nah, ini transaksinya ada beberapa. Ada jurnal penyesuaian juga. Nah, di transaksi ini tidak akan saya kerjakan semuanya, hanya transaksi-transaksi tertentu saja. Nah, transaksi di sini secara garis besar kita cuma akan pakai beberapa saja. Misalkan banking, sales, and purchase. Untuk account ini nanti record journal entry ini akan kita gunakan untuk memasukkan ini jurnal penyesuaian. Oke, nah banking ini ada dua garis besar yang akan kita gunakan, yaitu spend money dan juga receive money. Spend money ini digunakan untuk melakukan pembayaran, misalkan membayar biaya, membayar gaji, membeli barang. Nah, ini spend money. Kemudian receive money ini digunakan untuk menerima. Menerima apa ya? Macam-macam. Kita kalau dapat uang masuknya ke sini. Receive money ini. Misalkan diterima pendapatan jasa secara tunai. Nah, masuknya ke receive money. Lalu sales. Sales ini ada dua hal juga yang sering digunakan, yaitu enter sales. Ini digunakan untuk memasukkan penjualan secara kredit. Jadi kalau nanti ada dijual sesuatu secara kredit, masuknya ke enter sales. Kemudian receive payment atau di sini adalah penerimaan pembayaran. Jadi kalau ada orang yang membayar utang atau kita menerima pelunasan piutang, nah itu masuknya ke sini, receive payment. Kemudian ke purchase juga sama, enter purchase itu kalau kita melakukan pembelian secara kredit. Kemudian pay bills itu kalau kita mau bayar utang. Jadi kita tadi kan ada vendor. Nah, kita mau bayar utang kita ke vendor, masuknya ke pay bills. Oke, kita masuk saja ke transaksi tanggal 1. Diterima pendapatan jasa secara tunai. Pendapatan jasa, menerima uang. Kalau terima uang pasti masuknya ke banking. Banking kemudian mana? Receive money, menerima uang. Oh, berarti di sini. Kita klik saja langsung. Nah, pastikan yang pertama itu kalian lihat tanggalnya dulu. Di sini tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 10 2018. Maka ini juga kita ganti tanggal 1 bulan 10 2018. Nah, kalau sudah, kita klik ke amount received atau jumlah yang diterima. Berapa? 10 juta. 10 juta. Kita klik 10 juta. Ini berapa nih? 10 juta. Oke. Lalu payment methodnya ini diklik, anak panah ini diklik, kemudian kita pilih cash. Use method. Memonya kita ketik aja pendapatan jasa tunai. Kalau sudah, ini lawannya akun kas, ini kan kas. Lawannya akun kas ini apa? Nah, karena ini adalah pendapatan jasa, maka lawannya adalah pendapatan juga. Kita klik. Nah, kalau kita tadi belum membuat akun pendapatan atau pendapatan jasanya belum kita buat, maka kita bisa ngeklik new. Nah, lalu di sini apa? Pendapatan income. Nah, kita buat aja nomor akunnya, misalkan 1111. Lalu klik enter. Kita tulis
pendapatan jasa. Kemudian klik OK. Nah, kita klik lagi di sini, lalu kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa, lalu klik use account. Nah, kalau sudah, pastikan kalian ketik Ctrl R atau tekan tombol CTRL dan juga R di keyboard kalian. CTRL R. Nah, CTRL R itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat jurnalnya itu seperti apa sebelum direcord. Nah, jurnalnya seperti ini. Kas di debit 10 juta, pendapatan jasa di kredit 10 juta. Kalau kita sudah yakin ini jurnal yang benar, maka kita klik OK. Oke. Oh, ini benar jurnalnya. Kita klik OK. Tanggalnya sudah benar, ini sudah benar. Lalu kalau sudah, kita klik record. Nah, artinya ini sudah ke record. Yang tadinya cuma 30.600, ini sudah berubah menjadi 40.600. Artinya saldo balance-nya di sini sudah berubah, saldo kasnya. Lalu ini kita close saja. Kita masuk ke transaksi yang kedua, masih sama tanggal 1, dibayar biaya iklan. Membayar berarti masuknya ke bank juga, banking. Membayar itu masuknya ke spend money. Oke, bayar biaya iklan, spend money. Tanggalnya kita ubah. Tanggal berapa? 1 bulan 10. Ternyata masih tanggal 1 bulan 10, tahunnya adalah 2018. Amount ini adalah jumlahnya. Jumlah yang dibayarkan berapa? 1.200.000. Maka ini masuk 1.200.000. Memo biaya iklan untuk 1 tahun. Lalu accountnya kita pilih biaya iklan, tapi bayarnya untuk 1 tahun. Berarti biaya iklan untuk 1 tahun itu sudah dibayar di awal. Artinya apa? Artinya adalah ini sebenarnya belum menjadi biaya. Berarti apa? Berarti ini merupakan akun aset. Oke, kita klik new. Kemudian ini bukan expense. Ini merupakan other current asset. Nomor akunnya 11234. Klik enter. Lalu namanya adalah biaya iklan dibayar di muka. Kemudian klik OK. Lalu di sini masuk cari biaya iklan dibayar di muka. Nah, ini ketemu biaya iklan dibayar di muka, use account. Lalu kalau sudah, kita pastikan lagi dengan cara klik tombol CTRL plus R di keyboard kalian. Nah, jurnalnya seperti ini. Kasnya dikredit 1.200.000, kemudian biaya iklan dibayar di muka 1.200.000. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita sudah yakin tanggalnya sudah benar, ininya sudah benar, kodenya teksnya juga NT sudah benar, maka kita tinggal klik record. Nah, selanjutnya masuk ke tanggal 1. Dibeli perlengkapan, ini kita close dulu. Dibeli perlengkapan, oke, pembelian, maka masuk ke banking. Masuk ke banking lagi, beli secara tunai, berarti uangnya keluar, spend money. Tanggalnya, tanggal berapa? Dibeli perlengkapan, tanggal 1, ini masih sama tanggal 1 juga. Kemudian amountnya atau jumlahnya, perlengkapan senilai 7.500.000. Memonya beli perlengkapan tunai. Nah, perlengkapan tunai. Kemudian akunnya, kalau beli perlengkapan itu apa? Perlengkapan di debit, kemudian kas di
kredit, maka akunnya kita cari perlengkapan. Mana perlengkapan? Nah, udah ketemu perlengkapan, kita klik perlengkapan, lalu kita klik use account, sehingga muncul perlengkapan 7.500.000. Kita coba CTRLR. Nah, ini jurnalnya adalah perlengkapan di debit 7.500.000, kas di kredit 7.500.000. Karena ini sudah benar, kita klik OK. Kemudian ini juga sudah benar, tanggalnya juga sudah benar, klik record. Nah, selesai, kita close dulu. Nah, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 3, menerima pelunasan piutang dari Tuan Jambul senilai 1 juta. Pelunasan piutang. Piutang itu kaitannya dengan penjualan atau sales. Kita masuk ke sales, kemudian kita klik receive payment. Ingat ya, tidak masuk di banking receive money, tetapi masuknya ke sales receive payment atau penerimaan pembayaran. Kenapa masuknya ke receive payment yang ada di sales? Karena nanti akun ini akan terikat atau terlink ke akun piutangnya. Kita pilih customernya Tuan Jambul, use customer. Lalu tanggalnya jangan lupa, tanggalnya adalah tanggal berapa? 3/03, bulannya 10, tahunnya adalah 2018. Lalu amount receive-nya berapa? Menerima pelunasan 1 juta. Kita klik 1 juta. Payment method kita pilih yang cash. Use method. Oke. Nah, kalau sudah, kita dicoba dulu CTRLR. Oh, ternyata ininya cuma 1, cuma kas saja. Harusnya kan kalau jurnal minimal harus ada 2. Debit dan kredit, ini cuma debit saja, berarti masih ada yang kurang. Kira-kira kurangnya apa? Oke, kita klik. Nah, ternyata kita belum memasukkan angka di amount applied. Maka ini tinggal kita klik saja di sini, dia akan otomatis muncul 1 juta. Kalau ini sudah muncul, kemudian klik juga di final charge. Nah, sehingga total applied-nya juga berubah. Kalau sudah, kita coba CTRLR. Nah, ini sudah menjadi kas di debit 1 juta, kita nerima kas, kemudian piutang usaha kita berkurang 1 juta. Artinya ini jurnal ini sudah benar. Kita klik OK, kemudian kalau ini sudah benar, tanggalnya juga sudah benar, kita tinggal klik record. Nah, akun balance kasnya juga sudah berubah, bertambah menjadi 32.900.000. Artinya ini sudah benar, kemudian kita klik close. Nah, lalu selanjutnya tanggal 17, dibayar utang usaha kepada CV Unggul. Nah, ini mana? Utang usaha, dibayar utang usaha kepada CV Unggul. Nah, kalau ada kaitannya dengan customer atau supplier, itu pasti masuk, kalau nggak sales ya purchase. Kalau customer masuknya ke sales, kalau supplier masuknya ke purchase. Karena ini CV Unggul ini merupakan supplier, itu masuknya ke purchase. Dibayar utang, maka pay bills, membayar utang. Ini yang kita klik. Suppliernya kita pilih, CV Unggul, kemudian use supplier. Tanggalnya, ingat tanggalnya berapa? 17. Tanggal 17. Bulannya adalah bulan 10. Bulan 10, kemudian tahunnya adalah 2018. Amount-nya atau jumlahnya berapa? 5 juta. Nah, kalau sudah, jangan lupa amount applied-nya diklik, kemudian di final charge ini juga diklik. Kita klik CTRLR. Nah, muncul kasnya di kredit 5 juta, utang usaha di debit 5 juta. Artinya kas kita berkurang 5 juta, kita gunakan untuk membayar utang 5 juta.
Jadi utang kita juga berkurang senilai 5 juta. Kita klik OK. Cek lagi tanggalnya sudah benar, jumlahnya sudah benar, ini juga sudah benar. Kemudian kalau sudah, kita klik record. Nah, selesai. Ini balance kas-nya karena tadi sudah digunakan untuk bayar utang 5 juta sehingga balance-nya atau saldonya tinggal 27.900. Kita klik close. Nah, saya rasa itu saja sudah cukup bekal kalian untuk bisa mengerjakan soal ini. Yang lainnya cuma sama. Tinggal masuk mana, jurnalnya apa. Kalau akunnya nggak ada maka buat baru. Oke. Nanti kalian ngerjain sampai ke penyesuaian. Penyesuaian juga sama, tinggal di klik-klik saja. Nah, karena ini sudah selesai, maka tutorial kali ini juga sudah selesai dan silakan dicermati kemudian kalian kerjakan lagi. Ingat bisa mengerjakan 2-3 kali karena kalian punya waktu banyak. Ini tadi paling tutorialnya cuma beberapa menit saja. Kalau kalian ngerjain sendiri paling enggak setengah jam atau 1 jam harusnya sudah selesai. Dan terima kasih.